Ya, pemirsa, kita tiba di segmen terakhir dialog tentang respon publik terhadap program Nawacita dan masih bersama peneliti senior Indo Polling, Pak WMP. Sebelumnya kita simak terlebih dahulu grafik yang satu ini. Ini adalah hasil survei persepsi publik terhadap program Nawacita Jokowi JK. Posisi Jokowi masih berada di bawah sekelompok orang, harus ada tindakan konkret, pola dialektika rasional yang lebih jelas. Ya, kita ke nomor 10 terlebih dahulu. Memperkuat posisi KPK dengan tingkat kepercayaan sekitar 68,2%. Ya, Pak WMP, tadi sempat disinggung di segmen pertama tadi, jika dikaitkan dengan apa yang terjadi sekarang, bagaimana menurut Anda? Saya kira apa yang terjadi hari ini, terutama soal polemik antara KPK versus Polri, saya kira Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus memberikan sikap tegas dan tidak boleh mengulur-ngulur, karena jangan sampai nanti ketika mengulur-ulur ini makin lama makin nggak jelas nanti persoalan ini. Artinya harus jelas apakah ini dibawa ke ranah hukum, ya kan? Kalau memang ini masuk dalam ranah hukum, maka harus jelas prosesnya seperti apa. Jangan sampai nanti kasus ini ujungnya nggak jelas gitu loh. Artinya dengan prediksi seperti ini ada 68,2%, tapi dengan situasi seperti ini apakah nanti dukungan mungkin khusus untuk indikator ini apakah nanti akan berkurang atau bagaimana menurut Anda hipotesisnya? Saya kira kita melihat bagaimana ini daripada penyelesaian persoalan ini. Ini kan belum dibawa ke ranah hukum, belum dibawa ke pengadilan, ya kan? Karena nanti itu akan mempengaruhi persepsi publik atau harapan publik terhadap penguatan KPK, ya kan? Dan harus diuji kembali lewat survei. Kan tidak bisa kita harus mengandai-andai apakah dia menurun atau meningkat. Makanya perlu diuji kembali oleh lembaga survei manapun yang mungkin tertarik untuk mengkaji kembali soal bagaimana pemerintah hari ini mempunyai harapan untuk memperkuat posisi KPK itu sendiri. Apakah dalam riset atau survei yang Anda lakukan atau tim Anda lakukan ini ada juga penjelasan-penjelasan kualitatif atau mungkin metode selain survei atau lebih untuk menggali data-data kualitatif dengan wawancara mendalam mungkin? Ada juga yang kualitatif dan apa yang kemudian muncul dari hasil riset itu? Yang muncul yang menarik adalah bahwa ketika responden ditanya bahwa ketika program Jokowi JK atau Nawacita Jokowi JK hari ini berjalan dengan sukses, pada pemilu 2019 apakah akan memilih Jokowi lagi? Itu 66,3% menyatakan bahwa akan memilih Jokowi lagi. Artinya apa? Saya kira ini harapan publik. 66,3%. Itu rendah atau tinggi? Itu sangat tinggi bagi seorang kepala negara yang baru terpilih dengan harapan yang begitu tinggi. Atau mungkin terlalu awal begitu melakukan survei untuk pertanyaan seperti itu atau bagaimana kalau dari? Kalau menurut kita sih ini sebenarnya kita mau memberikan sinyal kepada Jokowi bahwa ini harapan publik yang begitu tinggi. Oleh karena itu harus menjalankan semua program yang sesuai dengan yang sudah disampaikan dalam kampanye. Dengan demikian harapan publik hari ini bahwa kabinet yang dipimpin oleh Jokowi JK hari ini harus mampu menerjemahkan semua nawacita itu. Oke, kalau dalam penelitian kuantitatif biasanya Pak WMP ada yang dinamakan dengan harapan masyarakat, ada kemudian kondisi yang mereka hadapi saat ini, lalu kemudian bisa disinkronkan begitu. Apakah kemudian ada pertanyaan-pertanyaan atau data-data yang menunjukkan bahwa ini loh masalah-masalah atau apa yang ingin diprioritaskan dari masalah masyarakat itu, apa yang ingin diprioritaskan oleh pemerintah? Hari ini sebenarnya masyarakat itu sedang mengalami masalah besar sebenarnya. Ada banyak sekali persoalan yang mereka hadapi. Katakanlah misalnya persoalan infrastruktur pembangunan, itu di angka 9,4%. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat hari ini. Nomor pertama itu adalah infrastruktur. Yang kedua adalah bicara soal pelayanan pendidikan. Saya kira semua orang tahu bahwa pelayanan pendidikan kita itu masih membutuhkan campuran pemerintah yang begitu tinggi. Itu di angka 9,0%. Begitu tinggi. Dan yang selanjutnya soal kesehatan, soal masalah sosial, soal kemiskinan, perekonomian, dan juga masalah-masalah lainnya. Penegakan hukum Penegakan hukum itu di angka nomor 12, 4,5%. Artinya dengan ekspektasi masyarakat yang memprioritaskan infrastruktur, lalu yang kedua apa? Pendidikan. Apakah kemudian jika ada dua data kuantitatif seperti itu, jika ada situasi politik kemudian gonjang-ganjing politik, apakah kemudian ekspektasi masyarakat bisa berubah? Saya kira ini merupakan daily needs sebenarnya, kebutuhan harian bagi masyarakat ya, terutama masyarakat kita di desa. Pembangunan itu menjadi agenda utama sebenarnya. Karena apa? Ini merupakan untuk membantu mereka konektivitas antara satu wilayah kepada wilayah lain. Artinya apakah data ini secara eksplisit menunjukkan bahwa walaupun ada gonjang-ganjing politik, dengan ekspektasi masyarakat justru di infrastruktur dan juga kesehatan, artinya tidak berpengaruh pada dukungan mereka pada presiden saat ini, begitu?
Saya kira Karena ekspektasinya justru infrastruktur dan kesehatan. Iya, gitu. saya kira tidak berpengaruh karena ketika kebijakan pemerintah itu pro terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka masyarakat tidak akan mengalihkan harapan dia terhadap masalah-masalah yang lain. Oke, ini ada quote yang akan kita tampilkan dari pengamat politik Gun Gun Haryanto. Posisi Jokowi masih berada di bawah sekelompok orang. Harus ada tindakan konkret, pola dialektika rasional yang lebih jelas. Dia ditekan oleh banyak pihak. Ya, ini adalah statement dari Gun Gun Haryanto. Ditekan oleh banyak pihak. Gimana nih pendapat Anda? Saya kira presiden itu kan dia harus prerogatif, ya kan? Dia diberi mandat oleh rakyat Indonesia dalam pemilu. Artinya apa? Ketika mandat ini dia dapatkan ada di tangan dia, maka dia berhak untuk menjalankan itu. Intervensi dalam hal negatif, saya kira ini bisa diredusir, bisa dikurangi, diminimalisir. Karena apa? Ketika ada orang-orang yang tidak mampu atau tidak mendukung dia, malah merongrong dia apa segala macam dalam pemerintahannya, saya kira ini perlu dieliminasi. Oke, tadi surveinya adalah mengenai program. Iya. Lalu kemudian bagaimana menurut Anda jika memang surveinya dilakukan indikatornya adalah kepemimpinan? Karena tadi Anda mengatakan indikator-indikator kepemimpinan yang ideal. Akan seperti apa menurut Anda? Saya kira kita belum uji belum uji itu dalam survei kita. Kita hanya menguji soal nawacita. Saya kira kita perlu menguji kembali nanti soal kepemimpinan dalam survei yang akan datang. Jadi ini jadi agenda untuk Ini survei. hanya agenda untuk nawacita saja. Baik, terima kasih Pak Wempi telah sharing bersama kami. Sama-sama. Mungkin kita tunggu juga mungkin nanti akan ada survei-survei sejenis Lanjutan. dari lembaga-lembaga lain yang mungkin lebih menitik beratkan ke sektor-sektor yang lain, Sektor misalnya lain, kepemimpinan ya. yang juga Siap. saat ini sedang disorot oleh masyarakat. Iya. Baik, terima kasih Pak Wempi. Sama-sama.